Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan topik strategi keseimbangan kerja hidup untuk meningkatkan kepuasan kerja. Presentasi kali ini juga untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Bisnis dan sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Presentasi kali ini juga disusun oleh saya, Dewi Handayani, NIM 220310100025, kelas AK601 dari Universitas Siber Asia. Sebagai pendahuluan yaitu sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan yang harus dijaga, dibina, dan dikembangkan. Kemudian tantangan kerja modern membuat persaingan ketat dan juga menuntut produktivitas yang tinggi. Masalah akibat ketidakseimbangan kerja dengan hidup yaitu kelelahan fisik dan stres. Berdasarkan hal itu perlu solusi work-life balance untuk mengatasi tantangan tersebut. Konsep work-life balance dan kepuasan kerja. Jadi kita akan membahas definisi work-life balance menurut Greenhouse dan juga Collins. Pada tahun 2003, keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga agar tekanan dan tanggung jawab di tempat kerja tidak mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Sebaliknya, sehingga seseorang dapat menjalani kedua aspek tersebut dengan seimbang dan juga harmonis. Lalu, kepuasan kerja adalah kondisi emosional positif hasil penilaian terhadap pekerjaan. Konsep yang kedua yaitu hubungan work-life balance dengan kepuasan kerja, loyalitas, dan motivasi. Kemudian dampak positif terhadap kesehatan mental, fisik, yang juga diungkapkan oleh Hart et al. 2014 dan juga Robbins and Judge di 2013. Manfaat work-life balance, pertama kesehatan mental lebih baik dengan mengurangi stres dan kecemasan, hubungan sosial yang berkualitas memperkuat dukungan emosional, produktivitas dan kepuasan kerja meningkat. Lantas yang keempat adalah kualitas hidup yang lebih tinggi secara keseluruhan. Strategi untuk meningkatkan work-life balance, yang pertama fleksibilitas jam kerja. Jadi diharapkan dengan memiliki fleksibilitas jam kerja seperti jam kerja yang tidak terpaku aturan atau fleksibel dan juga remote working. Kebijakan ramah keluarga dengan perusahaan memberikan cuti melahirkan, fasilitas penitipan anak, kemudian pengelolaan beban kerja yang adil dan realistis, serta program dukungan karyawan dengan memberikan konseling, manajemen stres, promosi, dan juga promosi kesehatan mental. Lalu kita juga akan membahas studi kasus pada PT Barata Indonesia. Jadi sebenarnya presentasi ini untuk melanjutkan dari makalah yang dibuat untuk UTS dari mata kuliah Hukum Bisnis. Secara kebetulan saya juga mengambil bahan dari jurnal. Jurnal ini dari Janan I dan Perdana tahun 2002, pengaruh work-life balance terhadap employee engagement dengan job satisfaction sebagai variabel intervening pada karyawan milenial di PT Barata Indonesia. Kemudian pada studi kasus PT Barata Indonesia itu penelitian Janata dan Perdana di tahun 2022 pada karyawan milenial. Indeks work-life balance dan job satisfaction-nya cukup tinggi. Kemudian analisis SEM tunjukkan korelasi positif yang signifikan, sementara implikasi praktis mempertahankan performa dan loyalitas karyawan.
rekomendasi untuk organisasi atau perusahaan, langkah implementasi, evaluasi kebutuhan, kebijakan yang fleksibel, serta dukungan keluarga, komitmen manajemen menjadi kunci keberhasilan dari strategi, budaya kerja yang menghargai keseimbangan, serta yang paling terpenting adalah monitoring dan evaluasi berkala kebijakan dari perusahaan. Sebagai kesimpulan dan juga penutup, work-life balance penting meningkatkan kepuasan dan keterikatan kerja. Jadi work-life balance ini memiliki peran yang sangat baik untuk meningkatkan kepuasan dan keterikatan kerja para karyawan atau para anggota organisasi. Strategi tepat akan memberikan manfaat jangka panjang dan juga ajakan organisasi itu implementasi kebijakan keseimbangan kerja dan hidup. Terima kasih, demikian presentasi kali ini. Selamat malam.